Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mutmainnah dengan NIM 1812923, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Selamat datang di video pembelajaran tentang macam-macam bentuk pola kehidupan. Yang pertama adalah pola kehidupan di darat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat adalah keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, curah hujan, pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, tumbuhan hidup subur. Pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun, tumbuhan sebagian akan mati. Yang kedua adalah pola kehidupan di air. Lingkungan air dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, lingkungan air tawar. Contohnya adalah sungai, rawa, kolam, parit. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan air asin. Contohnya adalah laut. Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan air payau. Contohnya adalah danau. Faktor yang penting dalam kehidupan di air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Misalnya, akibat cahaya matahari. Lingkungan air yang tembus cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen dapat mengadakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan zat makanan yang berguna bagi tumbuhan air dan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya di dalam air. Yang kedua adalah akibat limbah industri. Limbah-limbah industri ini termasuk zat-zat pelarut yang terlarut di dalam air dapat mengakibatkan produsen dalam air tidak berkembang, sehingga ikan-ikan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Pemupukan sering dilakukan pada kolam ikan agar tumbuhan di air sebagai produsen tumbuh subur, sehingga makhluk hidup di air tidak kekurangan makanan. Yang ketiga adalah akibat gaya tekan ke atas. Maksudnya di sini adalah karena adanya gaya tekanan ke atas oleh air berlainan pada tiap kedalaman air. Maka, hewan yang hidup di daerah dasar berlainan jenisnya dengan yang hidup di daerah permukaan. Yang keempat, akibat perubahan suhu. Suhu yang mudah berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan di dalam air, baik untuk produsen maupun baik makhluk hidup lainnya. Pola kehidupan di dalam air di semua lingkungan sebenarnya sama, hanya jenis makhluk hidupnya yang membedakan. Hal ini disebabkan oleh sifat khas masing-masing lingkungan air tersebut. Pola kehidupan yang ketiga adalah pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas: yang pertama, simbiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam yang erat. Jenis-jenis simbiosis yaitu: yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Adapun pola kehidupan yang khas yang kedua adalah antibiosis. Antibiosis atau antisimbiosis adalah persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup, yang satu menggambarkan kehidupan makhluk hidup lainnya, misalnya penisilium dengan jamur dan bakteri. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.